Salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syatta' ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syahwi jika melewatkannya. Menurutnya, sunnah ini diberi nama ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian ba'du dari rukun salat. Di antara dalil disyariatkannya sujud sahwi adalah hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatah sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis qabla ayusallim wa sajadahuman nasu ma'ahu makana ma nasya minal julus, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat zuhur yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk sebelum salam. Para jamaah pun juga sujud bersama Nabi menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, salah satu penyebab orang disunnahkan melakukan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah ab'ad yang terdiri dari 7 hal berikut. Pertama, tasyahud awal. Yang dimaksud tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam. Tasyahud awal dilaksanakan di rakaat kedua untuk sholat yang mempunyai rakaat lebih dari 2. Adapun sholat yang hanya 2 rakaat seperti sholat subuh dan Jumat tidak mempunyai tasyahud awal. Berikut bacaan tasyahud awal pada sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, duduk tasyahud awal. Apabila seseorang tidak melakukan duduk tasyahud awal dalam sholat, maka disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat, sebagaimana dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Dalam duduk tasyahud awal, terdapat 3 hal yang termasuk sunnah ab'ad, yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Jika sunnah ini ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berikut ini bacaan sholawat Nabi pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Begitu pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir adalah rukun sholat. Tidak sama dengan sholawat pada tasyahud awal yang merupakan kesunahan. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir hukumnya adalah wajib, namun yang menjadi rukun hanya sholawat kepada Nabi saja yang berupa bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad saat tasyahud akhir hukumnya sunnah ab'ad yang jika ditinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelima, membaca doa kunut. Membaca doa kunut disunnahkan setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh atau di rakaat terakhir pada sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Artinya, adapun dalam sholat subuh, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kunut hingga beliau berpisah dari dunia atau wafat. Hadis riwayat Al-Hakim. Keenam, berdiri pada saat membaca doa kunut.
Ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat kunut. Sahabat muslim hafizakumullah, selain disunahkan karena meninggalkan sunnah ab'ad, sujud sahwi juga disunahkan pada hal-hal berikut. Pertama, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat. Namun karena tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Contohnya adalah memperpanjang durasi i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Sebab dua rukun ini tergolong rukun qasir atau rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Apabila sengaja terlalu dipanjangkan durasinya, akan membatalkan sholat. Namun jika tidak sengaja, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kedua, memindah rukun qauli, ucapan, bukan pada tempatnya. Contoh, membaca Al-Fatihah pada saat duduk di antara dua sujud atau membaca kunut ketika ruku'. Ketiga, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Seperti orang ragu apakah telah membaca doa kunut atau belum, maka ia disunnahkan sujud sahwi. Sebab hukum asalnya ia dianggap belum membaca doa kunut tersebut. Keempat, melakukan perbuatan yang kemungkinan tergolong sebagai tambahan dalam sholat. Seperti saat melakukan sholat isya. Seseorang yang sholat ragu apakah telah sampai rokaat ketiga atau sudah rokaat keempat, tindakan yang harus ia pilih adalah memilih dengan mengambil hitungan rokaat yang paling sedikit, yaitu baru sampai rokaat ketiga, sehingga ia wajib menambah satu rokaat lagi. Setelah itu, sebelum salam, ia disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Hal ini dikarenakan dalam sholat yang dilakukan terdapat kemungkinan tambahan satu rokaat. Rasulullah menjelaskan hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi dan penambahan rokaat pada permasalahan tersebut sebagai berikut. Idza syakka ahadukum fi salatih falyulqi syakka wal yabni 'ala al-yaqin fa idza istayqanat tamam sajada sajdatain fa in kanat salatuhu tammah kanat ar-rak'ah nafilah wa sajdatan wa in kanat naqisah kanat ar-rak'atu tamaman li salatihi wa kanat as-sajdatan murghimatay syaitan rawahu Abu Dawud. Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka buanglah keraguan itu dan lanjutkanlah pada rakaat yang diyakininya, yang lebih sedikit dari yang diragukan. Kemudian, bila telah menyempurnakan sholat sesuai rakaat yang diyakininya, maka ia hendaknya sujud sahwi 2 rakaat. Bila ternyata sholatnya telah sempurna, maka 1 rakaat yang ditambahkannya dan 2 sujud sahwi menjadi kesunahan. Dan bila sholatnya memang kurang rakaatnya, maka 1 rakaat yang ditambahkan tersebut menjadi penyempurnanya dan 2 sujud sahwi menghinakan setan yang telah mengganggunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana cara melakukan sujud sahwi itu? Berikut ini beberapa ketentuan pelaksanaan sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilaksanakan setelah sempurna membaca tasyahud akhir, tepat sebelum membaca salam. Atau apabila lupa, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam selama jeda waktunya masih sebentar. 2. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 sujud yang dipisah oleh 1 duduk, sebagaimana 2 sujud biasanya dalam sholat. 3. Saat akan turun melakukan sujud yang pertama, sunnah membaca takbir, Allahu Akbar. 4. Bacaan sujud sahwi apabila dikarenakan lupa adalah bacaan zikir, Subhana man la yanamu wa la yashhu. Artinya, Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 5. Apabila penyebab sujud karena sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, semisal doa kunut, maka yang lebih tepat adalah membaca istighfar, Astaghfirullah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Az-Zarkashi. Innama yutimmu idza lam yata'ammad ma yaqtadi as-sujud. Fa in ta'ammadahu falaysa dzalika la'iqa, bal la'iqul istighfar. Artinya, sujud sahwi itu disunahkan bagi orang yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka yang paling tepat adalah membaca istighfar. 6. Bangun dari sujud pertama untuk duduk sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 7. Duduk
dan membaca doa sebagaimana doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rizki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan bagiku, dan berilah ampunan kepadaku. 8. Turun untuk sujud kedua sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 9. Sujud sambil membaca zikir sebagaimana sujud pertama, Subhana man la yanamu wa la yashhu, atau Astaghfirullah. 10. Bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 11. Kembali duduk dengan posisi duduk tawarruk. 12. Menutup solat dengan salam sebagaimana biasa, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sahabat muslim, demikian inilah sunnah-sunnah ab'ad dan cara praktis sujud sahwi.